Anda perlu belajar prinsip di belakangnya. Aku pengen gini, sampai dopaminnya keluar. Sampai dopaminnya keluar. Kalau dipaksa, yang keluar kortisol. Push ranknya jangan dihilangi. Karena itu yang membuat si anak bergerak. Nggak khawatir ya para guru. Kalau semua silabusmu dipakai AI, lama-lama ngapain pakai kamu? Juru copy paste cuman kok. Kalau sekolahan arusnya gedenya segitu jangan dilawan, ditunggangi saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Hatim, saya dari Madura, Mas Abraham. Pendidikan itu, sekolah itu adalah sebuah cara untuk mengajari anak nanti bisa produktif di masyarakat, seperti itu. Nah, tapi cara itu bisa berubah apabila teknologinya berubah gitu. Nah, di situ Mas Abraham juga menyampaikan bahwa dengan AI, anak yang biasanya belajar sampai 13 tahun gitu bisa sudah dalam 9 tahun itu sudah sebenarnya sudah bisa mereka untuk dilepas lah untuk bermasyarakat seperti itu. Jadi itu yang pertama, kira-kira misalnya nanti mencoba untuk dilakukan di tempat saya terutama ya, itu apakah bisa seperti itu? Apakah bisa? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu mengenai AI, di tempat saya sebenarnya juga sudah banyak pelatihan-pelatihan di dunia pendidikan, pelatihan-pelatihan tentang AI bagi guru-guru dan sebagainya. Tapi yang saya tangkap kok itu begini Mas, apa yang saya ikutilah ya, yang saya tangkap di situ itu semacam beda cara aja, tapi isinya sama. Mungkin itu di situ sudah ada AI yang menyediakan bagaimana kita membuat perangkat pembelajaran yang nggak usah repot-repot. Kalau sebelumnya ngetik begini-begini pakai itu sudah jadi gitu. Kemudian asesmennya mapelnya pakai itu sudah jadi gitu. Tinggal jadi yang saya tangkap di situ yang saya ikuti kemarin ya sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya seperti yang substansinya seperti yang sebelumnya. Nah, apabila kemudian nanti yang 9 tahun tadi itu kira-kira bagaimana caranya seperti itu Mas. Kemudian apakah di tempat saya lagi nih ya, di tempat saya apakah mungkin karena melihat yang saya lihat, yang saya rasakan lah ya, SDM-nya seperti itu masih butuh banyak belajar sebenarnya. Apalagi tentang AI ini seperti itu Mas. Enggak, aku pengen mikir golek bahasanya gimana. Tentu melawan sistem itu tidak mudah karena sistem ini seperti kapal yang sangat besar. Kalau kapal besar itu haluannya besar, beloknya enggak lincah. Dunia pendidikan ini dunia yang sudah terbirokrasi sedemikian rupa. Dari yang tugasnya, dan nanti dari yang punya pekerjaan mensuplai kertas ujian sampai yang bikin kurikulum terganggu semua. Jadi sangat banyak yang terganggu. Artinya menurut saya kalau Anda mau melakukan perubahan itu, Anda juga perlu taktis. Taktis itu gini, Anda perlu tahu arus apa yang Anda lawan, dan kalau bisa sesedikit mungkin melawan arus. Justru manfaatkan arusnya. Kalau sekolahan arusnya gedenya segitu jangan dilawan, ditunggangi saja. Misalnya begini, Anda tanya, kok ajaib ya dari 12 tahun cuma 9 tahun. Itu gimana? Prinsipnya kan sederhana. Prinsipnya gini, prinsipnya kalau belajar itu jangan pernah melawan arus bawaan dari manusia. Which is itu tidak mudah. Apa sih arus bawaan manusia? Anak itu, semua manusia, enggak cuma anak. Semua manusia itu akan mengingat sesuatu yang dia anggap penting. Kalau dia tidak anggap penting, pasti dia nggak malas mengingat. Itu bawaan, sudah. Pertanyaannya gini, bagi si anak apa yang dia anggap penting? Pasti bukan yang orang tua anggap penting. Orang tua nganggapnya matematika penting, bagi si anak nggak penting. Bagi si anak yang penting push rank.
bahwa butuh matematika, ya dilakukan matematikanya. Dia akan bisa matematika karena kebutuhan pusrengnya. Mbok aku yakin iki cacah pusreng kuwi hitung-hitungan tentang bagaimana pure damage ketika melewati blacking bar itu gimana hitungannya, ngurang damage-nya seberapa, apal ya arek sangat mekaniknya sama dihitung sama dia. Padahal itu matematika yang sangat dia benci. Tapi karena itu mengikuti arus dia, jadi akan diikuti. Nah, yang susah dari 12 hari sampai ke 9 tahun itu adalah bagaimana menunggangi keinginan si anak. Karena di situ yang kerja keras adalah mediatornya yang nemenin si anak belajar. Karena tujuannya agar tidak melawan arus, biar si anak yang menentukan. Kamu pengen apa? Aku pengen bisa bikin Roblox game, gak cuman main. Oke, mediatornya harus tahu. Untuk bikin gimana nih, alatnya apa nih. Dia harus tahu coding dikit, dia harus anaknya digeser dikit, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Karena itu drive-nya sendiri, dia akan belajar itu dengan dimakan sendiri semuanya. Itu yang misalnya kalau anak saya yang kecil itu ngomong pengen bikin musik. Kakaknya bisa main musik, dia pengen segera bisa menyaingi kakaknya. Tujuannya gitu. Ya dengan mudah saya dorong ke Suno. Pakai Suno aja bikin. Sama ibunya dimarahin. Nah, saya yang dimarahin. Diajar males. Anaknya disuruh belajar dong. Musik? Ya. Tapi tujuan dia adalah menyaingi kakaknya. Dia pengen cepet. Lihat, biarin dia memakai itu. Kasih 2 minggu dia nggak puas pasti. Dia pasti nanya mau bikin sendiri gimana. Karena dia nggak bisa ngontrol Sunonya. Bener. Dia nyoba-nyoba, aku maunya gini ya. Ya udah belajar, makanya belajar dia berangkat. Karena dia punya drive dalam dirinya sendiri. Itu tidak mudah dilakukan di pendidikan massal. 1 guru, 40 murid. Itu susah banget. Makanya di tempat Pak Toto misalnya mediatornya ya 1 mediator bisa 5 anak, 6 anak. 15 itu kakean jane. Maksimalnya ya 6. Itu karena dia harus nemenin si anak interestnya apa. Saya pengen naik pohon. Mediatornya pikir, piye nyambungke matematika karo naik pohon iki. Piye nyambungke sejarah karo naik pohon iki. Karena yang harus kreatif orang tuanya, yang nemenin mediatornya, bukan anaknya yang dipaksa ikut jalur mediatornya. Diatur jalur kurikulumnya. Tapi anak dibiarkan arusnya mau kemana. Karena yang membuat manusia mau bergerak terus itu yang namanya dopamin. Dan dopamin itu tidak bisa dikontrol dari luar, itu dari dalam. Aku pengen gini, sampai dopaminnya keluar. Sampai dopaminnya keluar. Kalau dipaksa, yang keluar kortisol. Kortisol itu bikin stres. Sehingga dia kalau indikasinya gini, kalau di sekolah atau tempat belajar, lonceng pulang berbunyi dan semua anak bergembira, artinya stres di sekolah. Ya toh? Walaupun kemudian ketika setelah keluar bermain sama temannya diajak pulang nggak mau. Artinya sebenarnya kita bisa ngelihat yang membuat dopamin dia itu apa. Nah ini kasih nih yang dikasih sama Tuhan yang namanya dopamin ini. Jadi mohon maaf, Anda perlu belajar prinsip di belakangnya. Karena ini bukan masalah teknik mengajar. Ini masalah prinsip mengajar. Apa sih yang dicari? Manusia itu gimana sih? Cara kerja manusia itu gimana sih? Apa yang dikendarai dari dia dan seterusnya. Ini saya nggak memberi jawaban, malah memberi PR pada sampean. Kalau Anda memang ngajar murid dengan baik, karena gini, sorry. Neng video ku ono nek subscribe ngerti kowe. Aku isin nih dikandani karo Noel, ngomong mas subscribe. Apa namanya? Guru itu tujuannya sama, membuat muridnya jadi pandai. Tekniknya bisa ribuan, yang benar yang mana?
Anda tidak akan menemukan jawabannya kalau Anda tidak melihat prinsip di belakangnya. Prinsipnya apa sih sebenarnya? Karena yang menyatukan mereka semua itu prinsip. Kalau Anda sudah bisa menemukan prinsipnya, Anda boleh inovasi sendiri. Karena kalau cuma replikasi, bisa salah nanti di tempatnya. Dan kamu bisa kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan lokal potensi. Misalnya lokal potensinya anaknya seneng, di situ paling seneng main layangan. Di tempat Pak Toto enggak ada, karena di urban, di kota, main layangan tidak banyak. Tapi di desa banyak nih main layangan. Ini potensi bisa dimainin nih layangan nih. Belajar gimana bikin gelasan, ngitung berapa gulung, kali-kalian, dan seterusnya. Itu yang harus kreatif memang benar-benar mediatornya. Nah, di sini gunanya AI. Anak ini senang main layangan. Apa yang bisa saya sisipkan pelajarannya? Dijawab bro AI. Itu membantunya seperti itu. Kalau sekarang AI masih digunakan agar bikin laporan mudah. Bikin pidato orang anak guru bikin silabus mudah. Pertanyaan saya, nggak khawatir ya para guru? Kalau semua silabusmu dipakai AI, lama-lama ngapain pakai kamu juru copy paste cuman kok? Kan gitu, paham maksud saya ya. Tapi nggak perlu khawatir, sepertinya Ding, nggak perlu khawatir. Ini khawatiranku karena para atasan nanti paham itu. Jangan khawatir, atasan juga nggak paham itu kok. Nggak akan punya inisiatif seperti itu. Gitu ya, mohon maaf terlalu panjang. Tapi coba pelajari prinsip di belakangnya. Kalau prinsip yang saya sampaikan adalah, kalau ngajari orang, jangan ngelawan arus yang dia miliki. Tunggangi arus yang dia miliki. Itu cara belajar paling cepat. Ketika saya ngomong itu, saya ngomongnya enggak 9 ke 12, 12 dari 9 tahun. Kalau saya ngasih contoh itu, saya selalu ngasih contoh pelajarannya dari Russell Ackoff. Dia ngajari si anak matematika selama 2 semester yang sebenarnya harus selesai 4 semester. Karena eksperimennya seperti itu. Apa yang dilakukan? Dia memberi misi kepada si anak seperti main game. Dan dia memberi buku sumber di sebelahnya. Jadi si anak baca buku untuk push rank. Intinya kan gitu. Push ranknya jangan dihilangi. Karena itu yang membuat si anak bergerak. Lauknya baru ditambahin. Lauknya adalah ilmu-ilmu tersebut. Ngoten nggih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf itu PR ya nanti.